Selamat siang Ner, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema desentralisasi dengan judul yang kami angkat, desentralisasi pembangunan kesehatan. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Angelica Karak, yang kedua ada Abdul Rifai Kalaka, yang ketiga ada Devan Abraham Poli, yang keempat ada Jiremai Langkai, dan yang kelima ada saya sendiri, Michelle Asa, selaku moderator. Dan materi yang pertama akan dibawakan oleh Angelica Karak mengenai definisi. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang atau transfer wewenang dari pemerintahan pusat baik kepada pejabat-pejabat pemerintah pusat di daerah yang disebut dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang sering disebut devolusi. Ada dua prinsip dari penyerahan wewenang dan fungsi pemerintahan, yaitu dekonsentrasi area Office of Administration atau perangkat wilayah yang berada di daerah, dan devolusi di mana sebagian kekuasaan pemerintahan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti oleh penyerahan kekuasaan atau kewenangan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun administratif. Menurut Tresna, desentralisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu desentralisasi jabatan adalah pemberian atau pemasrahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian, guna kelancaran pekerjaan semata-mata. Desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur bagi daerah di dalam lingkungannya guna untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Desentralisasi ketatanegaraan ini dibagi menjadi desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Menurut Kusuma Atmaja, desentralisasi adalah sistem untuk mewujudkan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Desentralisasi menurutnya dapat dibedakan menjadi dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan atau desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundang-undangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem desentralisasi pembangunan kesehatan. Sistem desentralisasi dalam pembangunan kesehatan memberi kewenangan bagi daerah untuk menentukan sendiri program serta pengalokasian dana pembangunan kesehatan di daerahnya. Desentralisasi kesehatan di Indonesia secara lebih jelas dilaksanakan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, serta Surat Edaran Menkes Nomor 1017. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat H menyebutkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk bidang kesehatan. Menurut Prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bidang kesehatan, keterlibatan desentralisasi pembangunan kesehatan antara lain adalah sebagai berikut. Terwujudnya pembangunan kesehatan yang demokratis yang berdasarkan atas aspirasi masyarakat. Yang kedua, pemerataan pembangunan dan pelayanan kesehatan. Ketiga, optimalisasi potensi pembangunan kesehatan di daerah yang selama ini belum tergarap. Keempat, memacu sikap inisiatif dan kreatif aparatur pemerintah daerah yang selama ini hanya mengacu pada petunjuk atasan. Kelima, menumbuh kembangkan pola kemandirian pelayanan kesehatan, termasuk biaya pembiayaan kesehatan, tanpa mengabaikan peran serta sektor lain.
Kebijakan desentralisasi pembangunan kesehatan dimaksudkan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara merata di seluruh Indonesia. Dengan adanya kebijakan desentralisasi maka terdapat keluasan pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintah sendiri atas prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan kesehatan di daerahnya. Implikasi dari kebijakan tersebut adalah daerah kabupaten atau kota, pemerintah, DPRD, dan masyarakat harus merencanakan dan merumuskan sendiri program pembangunan kesehatan di daerahnya tanpa harus menunggu kebijakan dari atas. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau dinas kesehatan kabupaten atau kota untuk meningkatkan kesiapan daerah dalam menghadapi dan melaksanakan desentralisasi di pembangunan kesehatan antara lain adalah menata ulang struktur organisasi dinas kesehatan, menetapkan sistem kesehatan daerah, merencanakan dan menyusun program pembangunan secara bottom up, menumbuhkan mental proaktif pada aparatur pemerintah, mengembangkan sistem informasi kesehatan, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga ilmiah dan pendidikan kesehatan, mengembangkan model promosi kesehatan daerah, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga ilmiah dan pendidikan kesehatan, meningkatkan kerjasama lintas sektor, membentuk kawanan kerjasama antar kabupaten atau kota, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan mengembangkan model pembiayaan kesehatan. Selain itu, DPRD, kabupaten atau kota harus mengawasi poin dalam desentralisasi kesehatan. Yang pertama, meningkatkan pengambilan keputusan. Yang kedua, membangun kesehatan lebih sesuai dengan lokal spesifik. Ketiga, potensi masyarakat lebih diberdayakan. Keempat, derajat kesehatan meningkat. Kelima, Human Development Index Indonesia meningkat. Dan peran serta masyarakat dalam mendukung kebijakan desentralisasi pembangunan kesehatan. 1. Makna substansial dari desentralisasi kesehatan adalah peran serta masyarakat, maka adanya kebijakan desentralisasi akan memberi ruang dan waktu bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan mengajukan usul berkenaan dengan pembangunan kesehatan di daerah. 2. Masyarakat berhak dimintai pendapatnya mengenai apa yang terbaik bagi mereka dan apa yang mereka butuhkan. 3. Organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat harus secara bersama-sama dan bahu-membahu dengan pemerintah menjalankan pembangunan kesehatan di daerahnya. 4. Agar masyarakat dapat berperan dengan baik, pemerintah harus memberi akses yang sebesar-besarnya kepada masyarakat tentang kebijakan yang dilakukan sehingga masyarakat merasa turut memiliki pembangunan dan diakui keberadaannya. 5. Selain itu masyarakat dapat berperan sebagai pengawas jalannya pembangunan kesehatan. Paradigma lama. Pertama, program dan kebijakan yang top down. Kedua, mentalitas terima. Ketiga, menimba bobotkan potensi lokal. Keempat, pembangunan kesehatan berbasis pemerintahan. Kelima, sistem purnabayar pelayanan kesehatan. Keenam, pembangunan kesehatan sektoral menjadi paradigma baru. Pertama, program dan kebijakan yang bottom up. Kedua, mentalitas proaktif. Ketiga, pemberdayaan sumber daya lokal. Keempat, pembangunan kesehatan berbasis masyarakat. Kelima, sistem prabayar pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan multisektor. Dampak dari desentralisasi pembangunan kesehatan ada dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dalam dampak positif, yang pertama, terwujud pembangunan kesehatan yang demokratis yang berdasarkan atas aspirasi masyarakat. Yang kedua, pemerataan pembangunan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, optimalisasi potensi pembangunan kesehatan di daerah yang selama ini belum tergarap. Yang keempat, memacu sikap
inisiatif kreatif aparatur pemerintah daerah yang selama ini hanya mengacu pada putusan atasan. Yang kelima, menumbuh kembangkan pola kemandirian pelayanan kesehatan atau dalam hal ini termasuk pembiayaan kesehatan tanpa mengabaikan peran serta sektor lain. Dan dampak negatif yang muncul ialah yang pertama, Dinas Kesehatan yang selama ini terbiasa dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kini diharuskan membuat program dan kebijakannya sendiri. Yang kedua, jika pemerintah daerah tidak handal dalam menganalisis kebutuhan, mengevaluasi program dan membuat program, maka program yang akan dibuat tidak akan bermanfaat. Dan yang ketiga, pengawasan dana menjadi hal yang harus sangat diperhatikan dalam menghindari penyelewengan anggaran. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu desentralisasi pembangunan kesehatan ialah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat di atasnya kepada daerah di bawahnya yang bertujuan agar pelayanan kesehatan dapat lebih cepat dan lebih baik serta pembangunan kesehatan yang dilakukan sesuai dengan kondisi dari daerahnya masing-masing. Terima kasih.